Mereka ingin menunjukkan lahan tambang itu nggak hanya sekedar bisa menghasilkan sengon loh gitu, tapi bisa menghasilkan ikan sekian miliar, bisa menghasilkan sapi sekian begitu. Nah, kalau melihat penjelasan Pak Irdika ini ideal sekali ya Pak ya. Maksudnya apakah ini bisa didesain sejak awal gitu Pak ya untuk perusahaan-perusahaan tambang merencanakan apa yang akan dilakukan pasca tidak menambang lagi di lokasi itu ya Pak ya. Karena kalau terencana kan outputnya lebih jelas gitu ya. Kita menanam ini gitu Pak. Nah, ya, dan di Indonesia itu ESDM sudah mengeluarkan peraturan perundangan yang nomor 3 yang baru ini pun termasuk yang lama itu reklamasi dan pasca tambang. Jadi perusahaan tambang itu baru mau nambang saja mereka harus menyerahkan rencana nanti setelah tambangnya selesai jadi apa gitu. Sehingga reklamasinya mengikuti itu kan gitu. Karena seperti ini kalau dibangunnya setelah tambangnya selesai mereka sudah tidak nambang lagi, nggak ada income lagi, awis ini mahal kan gitu. Tapi kalau tambang masih jalan, ini bagian dari dana CSR, bagian dari dana reklamasi, nggak ada masalah, kan begitu. Betul. Apalagi kalau nanti misalnya pemerintah kan sedang menguatkan ketahanan pangan ini, menguatkan cadangan logistik strategis nasional gitu kan. Nah, sebagian dananya seperti ini. Jadi kolaborasi saja. Jadi tambangnya, reklamasinya minta ada rumput, ada pohon, ada gini. Nanti pemerintah akan menyuntikkan sapinya gitu. Ya kan? Nah, sapi ini ada jantan, ada betina, kemudian nanti di sini ada teknologi masuk, Kementerian Pertanian masuk, ada inseminasi buatan, begitu beranak nanti dibagikan ke masyarakat sekitar, dibina di sana, sehingga akan luas sekali area ini. Dan ini kan ini bukan contoh kecil kan, ini besar dan banyak perusahaan tambang yang seperti ini Mbak Rin. Hanya tidak pernah terekspos saja toh. Makanya saya ekspos sekarang. Itu sapi perah di Kalimantan Timur coba bayangkan. Nah, kemudian rusa. Tadi saya katakan tadi, kalau Bu Menteri Kehutanan mau saja merubah satu peraturan, memberi peraturan sedikit saja, itu kita menjadi peternakan rusa terbesar di dunia. Inilah di Asia Tenggara dulu lah gitu ya. Maksudnya peraturan apa perlu yang ditambahkan Pak? Artinya itu perlu diskusi panjang, kayaknya nanti harus lain waktu. Usulan Pak Irdika sendiri, maksudnya dibuatkan semacam sentral. Secara teoritis sebenarnya sudah boleh. Maksudnya kalau rusa sudah sudah anak yang kedua, yang ketiga gitu ya, itu sudah maksudnya turunan kedua, turunan ketiga ini sudah boleh sebenarnya dikomersialkan. Tetapi implementasi di lapangannya itu masih ribet sehingga tidak banyak orang yang tertarik untuk melakukan ini. Nah, itu perlu simplifikasi di sana. Rusa di di hutan kan masih banyak sebenarnya. Jangan sampai kita mengalami seperti banteng. Sapi Bali itu kan banteng sebenarnya Mbak Rin. Iya. Nah, ini kan mau idol korban ini. Mungkin Mbak Rin bisa lihat nanti daftar yang ditawarkan. Kalau menawarkan sapi Bali berapa beratnya? Perkiraan saya itu 300, 400 kilo, 500 kilo gitu kan. Padahal berapa berat banteng sebenarnya? 1 ton, 1,2 ton gitu. Wow. Nah, kenapa sapi Bali kok jadi kecil-kecil? Ya karena inbreeding kan gitu. Ya kan? Jadi bapaknya kawin sama anaknya, sama cucunya, sama kakeknya, pokoknya nggak jelas gitu. Jadi lama-lama kan tambah kecil genetiknya. Tapi kalau misalnya banteng yang masih ada di alam tadi bisa diambil spermanya, kemudian dipakai untuk mengawinkan dengan sapi Balinya jadi 1 ton lagi nanti kan gitu. Ya kan? Sama dengan rusa. Rusa kita ini karena inbreeding di penangkaran, itu tambah kecil gitu. Padahal kalau ini nanti menjadi peternakan, kan boleh dikawinkan dengan yang lebih besar. Jadi gitulah kira-kira. Mudah-mudahan Bu Menteri nanti mendukung bahwa rusa itu dari penangkaran sudah tekniknya
sudah luar biasa lah, di mana-mana rusa berhasil, itu di istana juga banyak, gitu kan. Iya, betul. Nah, sekarang tinggal bagaimana dari penangkaran tadi menuju ke peternakan atau domestikasi. Itu kira-kira. Iya. Baik, ini dari ini yang Ini tanam saya percepat aja. Ini sorghum untuk cadangan pangan tadi. Sebenarnya sorghum, padi gogo, kemudian ini ada apa? Ada aren untuk gula, untuk bioetanol itu sudah ada. Ini dari lahan tambang semuanya. Itu bisa dilakukan. Kemudian, sekarang yang hampir terakhir itu tadi Mbak Rin kan tanya masih lubang tambang lagi, lubang tambang lagi. Nah, kita punya danau triwarna ini. Ini birunya karena jernih, sehingga ini refleksi dari langit. Ini kanan kirinya sudah tertata, sudah warnanya hijau bersih seperti ini, hijau rimbun seperti ini, erosi sudah berkurang, maka airnya pun kualitasnya nomor 1, gitu kan. PDAM ini yang ngecek, menurut PDAM ini top gitu, bisa digunakan untuk cadangan air minum. Tapi yang kalau triwarna yang masih merah begini, ini memang kandungan zat besinya juga tinggi, gitu ya. Tapi di sawah pun kan juga banyak yang zat besinya tinggi kan. Kalau kita nyuci baju kita jadi merah, itu juga bisa kejadian. Nah, ini perlu dinetralkan dulu. Kemudian kalau dari pesawat, kadang-kadang kita lihat kolam-kolam tambang yang besar begini warnanya biru gitu. Ini juga logam beratnya masih tinggi, nanti dinetralkan dulu. Nah, setelah itu, kita mainkan seperti ini. Ini kolam bekas tambang ini, Mbak Rin. Oh ya? Oh. Ya, ini di Brokol, tapi karena belum ada aturan aturan yang mendukung agar kolam pasca tambang ini secara firm dimanfaatkan untuk kepentingan produksi. Sekarang ini kan seperti yang Mbak tadi tanyakan di awal kan, langsung kesannya itu kolam tambangnya ditutup, kolam tambangnya ditutup gitu kan? Iya. Bahkan di undang-undang yang baru pun kan mengatakan pembatasan luasan lubang tambang kan gitu. Betul. Padahal kalau kita usahakan seperti ini, kalau makin luas kan break-even point-nya malah bagus itu. Dibandingkan kalau hanya kolamnya kecil-kecil gitu, waduh. Itu kan tidak ekonomis mau diusahakan. Justru kalau diusahakan harus besar, kan begitu. Jadi ini akan merubah pemikiran-pemikiran kita. Nah, hitung-hitungan teman-teman di Biotrop, kalau ini dimanfaatkan, kalau dengan ikan nila, itu 1 hektar, per 1 hektarnya, kan kolam-kolam ini bisa puluhan, bisa ratusan hektar ini, Mbak Din. 1 hektarnya itu bisa 1,3 miliar, 1 kali panen, sampai 8 miliar, kalau ikan patin. Dan ikan patinnya bisa sampai ke 2 kilo 1 ekornya, sehingga kita bisa main filet. Dengan begitu kita bisa kompetisi melawan Vietnam, Thailand. Sekarang kan kita terima ini filetnya Vietnam sama Thailand, karena kita yang produksi ikan patinnya di kolam-kolam kecil gitu, paling 1 kilo isi 4 gitu kan, benar nggak? Betul. Nah, kita harus kita rubah menjadi industri, kan gitu, untuk ke arah sana. Ya, pasti akan tanya, logam beratnya gimana Pak Ir? Iya, baru mau tanyakan. Baik, tentu saja, kalau kita mau lakukan semua, entah itu di lahan atau di air, kalau itu akan dipakai untuk produksi komoditas yang nanti akan masuk di dalam makanan kita, akan menjadi makanan kita atau menjadi pakan ternak, itu harus dianalisis dulu tanahnya. Kalau ini juga airnya. Bagaimana kandungan logam beratnya. Kemudian nanti diuji coba dulu sedikit, ikan dimasukkan. Setelah itu ikan yang dimasukkan tadi dites. Bagaimana kandungan logam beratnya di organ-organ utamanya, di dagingnya. Kalau itu aman, ya aman, bisa kita lanjutkan, kan begitu. Kalau misalnya tidak aman, kita bereskan dulu. Ada teknik-teknik untuk membersihkan air-air tadi. Kira-kira begitu. Jadi, nah sekarang gini, ini ilustrasinya kira-kira begini. Lubang bekas tambang itu kira-kira nanti harus dikoreksi juga oleh teman-teman tambang, tapi ini dari beberapa obrolan dengan mereka. Untuk menutup lubang tambang, ya tentu saja tergantung kedalaman dan sebagainya, tapi rata-rata aja lah. Untuk menutup lubang tambang 20 hektar saja, itu membutuhkan biaya 200 miliar. Ya kan? Nah, jadi bayangkan perusahaan ini nambang.
kemudian dapat dari batu baranya dia jual misalnya, dia jual dapat uang, kemudian uang yang sudah di tangan tadi, kemudian dipakai untuk menutup lubang tambang. Nah, siapa yang untung dari penutupan lubang tambang? Yang untung siapa? Yang paling untung adalah kontraktor, jelas. Kontraktor penutupan lubang tambangnya, betul nggak? Iya, betul, Kemudian diuruk lagi ya, biaya betul lagi ya, sekali. Pak. Kemudian driver dari alat-alat berat, hanya Betul. mereka, berapa orang itu yang untung? Tidak banyak, ya kan? Tapi kalau kita jadikan seperti ini, siapa yang untung? Banyak, masyarakat akan ada di situ. Kalau ini kawasan hutan, nanti ikan ini setiap keluar akan dijual, itu ada PNBP-nya. Jadi ada penerimaan negara bukan pajak. Iya. Itu ada aturannya. Jadi kalau kawasan hutan, kemudian ini keluar rusanya, keluar sapinya, keluar kambingnya, itu ada biayanya harus dibayar ke pemerintah. Pendapatan lagi sejak dini. Gitu kan? Jadi serapan tenaga kerjanya banyak, kemudian ada income awal juga bagi menggerakkan ekonomi lokal, kemudian cadangan pangan kita juga aman, lalu pemerintah juga dapat penghasilan sejak awal. Kan harusnya begitu kita pikirnya. Ya kan? Nah, dan ini bukan eksperimen kecil laboratorium loh ini. Iya. Ini seperti misalnya void 76 hektar dibuat 200 meter persegi kan besar. Gitu. Nah, tinggal di scale up saja. Jadi kalau pemerintah peraturan perundangannya mengizinkan untuk itu, mengizinkan itu artinya begini, tidak hanya misalnya mengizinkan ini dibuat untuk keramba, jadi misalnya gitu. Tapi kan harus ada aturan berikutnya. Nanti kalau panen ikan, ikannya siapa yang jualan? Iya, betul. Siapa memilih ikannya? Aturan-aturan PNBP dan sebagainya harus dibuat di situ. Gitu. Jadi harus komprehensif. Kelembagaannya seperti apa? Gitu. Nah, saya tidak menguasai ilmu-ilmu perikanan tentunya, karena keahlian saya hutan tadi. Tapi saya bergaul atau berkomunikasi dengan teman-teman perikanan untuk mengetahui ini. Nah, teman-teman ahli ini kan ya tahunya teknis, tapi kalau masalah peraturan perundangan itu ya teman-teman yang di pemerintahan, kemudian ahli-ahli hukum lah yang bisa itu. Nah, Mbak Rin, ini yang peta ini sangat penting. Kalau tadi sapi, kemudian jagung, padi, ikan tadi boleh di lahan pasca tambang. Tentunya setelah melalui kajian bahwa itu layak, tidak membahayakan. Tambang itu ada di seluruh pulau di Indonesia. Betul nggak? Betul. Mulai dari Aceh yang titik-titik merah ini. Mulai dari Aceh sampai Papua itu ada tambang itu. Betul nggak? Nah, jadi ketahanan pangan itu kan bukan hanya soal produksi. Sekarang kalau misalnya produksinya di Jawa ini, paling besar produksi di sini. Harus didistribusikan ke Kalimantan, ke Sulawesi, sampai di sini harga beras berapa puluh ribu sudah, kan begitu. Betul. Tapi kalau misalnya Freeport di sini, reklamasinya, CSR-nya itu sebagai cadangan pangan, dia akan menguasai, dia akan mendistribusikan pangan di Papua, kan gitu. Yang Sulawesi Utara, yang Tenggara, Kalimantan demikian. Sehingga cadangannya juga tinggi, tapi distribusinya merata. Nah, gitu kira-kira. Nih, sekarang saya kasih satu ilustrasi lagi. Ini satu areal pasca tambang. Ada void itu lubang bekas tambang. Misalnya ini sudah dinetralkan. Ini menjadi, sekarang kalau kita mau produksi pangan, itu kepentingan yang paling utama apa? Air. Kalau kita mau nanam apapun, kalau airnya nggak ada, atau tergantung musim hujan, maka kita tidak bisa melakukan dengan intensif. Tapi dengan cadangan air seperti ini, maka produksi pangan yang ada di sekitar sini, di daerah ini, itu bisa sepanjang tahun. Kan gitu. Belum ikannya ada di sini. Terus jalan-jalan ini jalan-jalan kelas 1. Karena truk tambang itu beratnya minta ampun itu. 100 ton, 300 ton kan begitu. Nah, ini tinggal dipelihara. Dan jalan-jalan ini pasti terhubung sampai ke pelabuhan. Sehingga kalau di sini ada produk-produk, maka itu pengirimannya ke seluruh Indonesia itu terhubung dengan infrastruktur transportasi. Ini yang menurut saya perlu dilihat. Nah, peraturan perundangan yang ada saat ini, kalau ini selesai nanti, ini jalan harus dibongkar, kan gitu. Kemudian lubang tambangnya harus ditutup, dan dari hitung-hitungan saya, kalau lubang bekas tambang ditutup dengan 200 miliar tadi, untuk break even point-nya, kalau ditambah dengan meranti,
itu butuh waktu kira-kira 500 tahun. Kalau setelah ditutup lubangnya kemudian ditanami dengan jagung, itu butuh kembalinya 2.500 tahun itu, Mbak. Itu doesn't make sense. Menurut saya itu keputusan yang tidak masuk akal gitu. Jadi marilah ini adalah aset negara, aset kita semua. Sekarang harus kita pikirkan bagaimana ini. Mumpung tambangnya masih jalan, ada dana reklamasi, ada dana CSR, ada PNBP-nya pemerintah, ada retribusi dan sebagainya. Itu mari kita buat ini menjadi food estate yang luar biasa, menjadi tempat-tempat wisata yang luar biasa, sehingga ini menjadi income kita yang luar biasa ke depan. Kira-kira kayaknya begitu, Mbak. Yang ingin saya ceritakan. Menarik, menarik sekali penjelasan Pak Irdika ya. Ini tapi menurut Pak Irdika kalau sekarang ini kan belum terlambat ya Pak ya. Artinya kita kembali coba membuat aturan yang komprehensif yang bisa membuat lahan bekas tambang lebih produktif dan ekonomis ya Pak ya. Ya, ini waktunya. Karena sedang ada perubahan-perubahan peraturan perundangan, mulai dari undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, nanti peraturan menterinya. Yang sampai sekarang yang sudah saya katakan tadi, itu kan lebih berat ke ekologi, ke lingkungan. Tapi aspek pemanfaatan ini masih dalam bentuk perusahaan tambang itu menunjukkan. Karena yang ada di tambang ini kan anak bangsa juga, bangsa kita juga. Mereka ingin menunjukkan lahan tambang itu tidak hanya sekedar bisa menghasilkan sengon loh gitu, tapi bisa menghasilkan ikan sekian miliar, bisa menghasilkan sapi sekian begitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintahan yang paling terakhir ini penguatan regulasi untuk mendukung pemanfaatannya. Begitu kira-kira. Dan ini ada banyak kementerian yang harus masuk di sana. Gitu kan. Jadi tidak hanya Kementerian Kehutanan saja, tidak bisa Kementerian SDM saja, tapi Kementerian Pertanian juga harus masuk, Kementerian Desa juga harus masuk, PUPR juga harus masuk. Karena yang ngurusi air, ngurusi jalur transportasi itu PUPR. Jadi semua kementerian tadi harusnya rame-rame, koperasi. Gitu kira-kira ini, Mbak. Iya. Pak Irdika, kalau yang tadi diceritakan sama Pak Irdika itu pengelolanya masih di perusahaan-perusahaan itu ya, Pak ya? Artinya belum diserahkan ke pemerintah ya, Pak? Kayak tadi ikan-ikan. Masih perusahaan-perusahaan untuk kesenangan perusahaan saja. Iya. Artinya kelak kan itu harus diserahkan ya Pak, kalau dikembalikan ya Pak, kan selama jangka waktu tertentu dia harus dikembalikan ke pemerintah ya Pak ya. Betul. Makanya ini kan bagi perusahaan tambang, mereka ini kan ancang-ancangnya Mbak, suatu saat mereka nanti akan melakukan penutupan tambang, makanya uji cobanya seperti ini. Jadi nanti pada waktu masa terakhir tahun untuk penutupannya, ini akan di scale up gitu kira-kira. Nah sekarang itu berarti masih sifatnya sporadis masing-masing perusahaan ya Pak ya, tidak ada kebijakan yang sentralistis ya Pak untuk apakah belum ada. Belum ya. Saya berharap bahwa ini nanti akan ada satu peraturan perundangan yang bisa untuk membina, tapi dengan kondisi kira-kira seperti ini. Ini kan masa pandemi ini. Harga-harga bahan tambang juga turun. Ya, betul. Ya kan? Jadi artinya jangan sampai beban juga ditambahkan lagi ke perusahaan tambangnya. Nanti kalau perusahaan tambangnya tutup, malah tambah banyak lagi yang di PHK, malah cilakakan begitu. Tetapi kolaborasi saja. Jadi apa yang menjadi kewajiban perusahaan dilakukan oleh perusahaan, karena pasti sudah dihitung dari awal. Kemudian dari pemerintah memasukkan apa, kan begitu. Kalau misalnya Kementerian Pertanian punya program peternakannya, ya masukkanlah program peternakannya ke sana, kan begitu. Misalnya Kementerian Desa punya untuk pemberdayaan masyarakatnya, ya disitulah tempatnya. Kira-kira begitu. Iya. Itu kan sangat mungkin ya Pak ya dilakukan ya. Artinya gini, itu untuk jangka panjang lebih produktif ya Pak pasca tambang ketimbang meminta perusahaan tambang mengembalikan menutup lubang-lubang itu kemudian meninggalkannya begitu aja gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Dan itu harus tambangnya masih ada. Karena kalau tambangnya masih ada kan kita bisa arahkan, tolong dong di sini tanami rumput, dan sana tanamnya padi kan gitu. Pada waktu reklamasinya. Kalau tambangnya sudah nggak ada, siapa yang mau nanamin nanti? Betul.
Berarti seperti yang saya lihat di Kalimantan itu barangkali sudah nggak ada tambangnya ya Pak. Jadi suasana apa namanya Usahanya sudah, keadaannya ya, betul. udah ditinggalkan Nah, seperti tidak terurus ya Pak. betul. Dan itu ada di satu direktorat di Kementerian LHK itu yang memang tugasnya menyelesaikan tambang-tambang yang seperti itu, yang membantu untuk tambang rakyat, kemudian tambang-tambang atau lahan-lahan yang ditinggal begitu saja, itu menjadi kewajiban pemerintah. Jadi Mbak Rin bisa bayangkan kalau pemerintah pembinaannya kurang, sampai nanti terjadi makin banyak tambang yang kabur seperti itu, beban pemerintah tambah besar. Betul. Kan begitu. Padahal kalau tambang ilegal kan nggak ada setoran ke pemerintah. Tapi yang nyuci piringnya pemerintah kan gitu. Iya, iya. Jadi kalau lembaganya Pak Irdika juga bisa ya untuk diminta misalnya ya oleh pemerintah untuk membuat itu produktif menjadi lebih ekonomis gitu ya Pak. Bisa ya, tentu gitu. saja. Jadi misalnya perusahaan tambangnya pun konsultasi pun kan kita katakan itu tidak dipungut biaya. Kita ajarin dari jauh gitu. Kita ajarkan atau datang ke kantor gimana Pak Irdika atau nanti kalau perikanan ya teman-teman perikanan gimana caranya kita ajarkan di situ kan tidak perlu membayar apa-apa karena Siamil Biotrop ini ada, IPB ada, itu kan juga karena pajaknya perusahaan, juga pajaknya Mbak Rin dan teman-teman tambang juga. Inilah payback kami kepada pembayar pajak kan begitu sebenarnya. Iya. Pak Dika terakhir ini ya barangkali kalau optimismenya Pak Irdika sendiri bagaimana untuk kedepannya? Kalau rencananya kita membuat semacam food estate ya, tempat-tempat sentra produksi pangan, sebenarnya bisa kan ya Pak ya? Seperti itu. Ya, kalau saya sangat optimis karena sebenarnya yang tambang-tambang yang berantakan itu sebenarnya kan jumlahnya saya kira tidak besar lah, tidak seperti masih banyak tambang yang comply seperti ini. Tapi yang dilihat oleh masyarakat dan pemerintah, kebijakan-kebijakannya kan justru hanya untuk mengatasi yang memang mereka nakal seperti itu kan gitu. Nah, kalau pemerintah memberikan dukungan kepada yang jalan seperti yang saya tunjukkan tadi, wah ini jalannya akan lebih kencang. Saya yakin, karena teknologinya ada, yang kita dan banyak perusahaan-perusahaan yang punya kemauan untuk itu. Tinggal sekarang dukungan regulasi itu ada di pemerintah. Itu, kalau menurut saya ya salah satu saya bersedia di wawancara Mbak Rin ini biar jangkauannya lebih luas, lebih banyak yang mendengarkan, dan mudah-mudahan para pengambil kebijakan ada yang mendengar dan kemudian mempertimbangkan ini. Dan saya terima kasih untuk itu Mbak Rin. Oh iya, sama-sama Pak, waktunya juga Pak Irdika pasti sibuk ya kan Pak? Iya. Baik Pak, itu dulu sementara ini, nanti saya kabari kapan penayangannya. Baik. Terima kasih banyak Pak Irdika. Iya, saya stop ya Pak ya. Mari. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam.